Halo semua, perkenalkan nama saya Daniel Manopo, NIM 1850603 dari kelas A Pendidikan Kimia semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pembelajaran mikro mengenai materi singkat tentang ikatan kimia, 11 kemampuan berpikir kritis, dan beberapa contoh soal dari 11 kemampuan berpikir kritis. Untuk itu kita langsung saja masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu materi singkat tentang ikatan kimia. Ya, kita masuk dalam yang pertama, ikatan ion. Ikatan ion ini terbentuk akibat adanya melepas atau menerima elektron oleh atom-atom yang berikatan. Nah, dalam slide ini atom-atom yang melepas elektron itu menjadi ion positif, disebut kation. Sedang atom-atom yang menerima elektron menjadi ion negatif atau anion. Nah, ikatan ion ini biasanya disebut ikatan elektrovalen. Senyawa yang memiliki ikatan ion disebut senyawa ionik. Contoh ikatan ion di sini yaitu NaCl, di mana Na melepas satu elektron untuk menjadi stabil, sedangkan Cl di sini dia menerima satu elektron untuk menjadi stabil. Oleh karena itu, ikatan antara Na dan Cl ini disebut ikatan ion karena Na melepas ditangkap oleh Cl. Selanjutnya kita masuk dalam ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen umumnya terjadi antara atom unsur-unsur non-logam, bisa sejenis maupun yang berbeda. Nah, dalam ikatan kovalen, struktur Lewis adalah penggambaran ikatan kovalen yang menggunakan lambang titik Lewis, di mana PeI dinyatakan dengan satu garis atau sepasang titik diletakkan di antara kedua atom, dan PeB dinyatakan dengan titik-titik pada masing-masing atom. Contohnya di sini ada H2 dan H2O. Nah, dalam ikatan kovalen juga ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3, di mana ikatan kovalen tunggal itu yang memiliki satu pasangan elektron ikatan. Contohnya seperti yang kita bisa lihat dalam slide, yaitu contohnya ada ikatan antara H dengan H dan H dengan O dan H atau H2O. Nah, dalam pembentukan ikatan ini yang berperan penting yaitu elektron valensi. Selanjutnya kita lihat dalam ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 ini yaitu ikatan yang memiliki dua pasang PeI atau dua pasangan elektron ikatan. Contohnya kita bisa lihat dalam slide, yaitu ikatan antara O2 dan CO2, di mana dalam ikatan ini terbentuk dua rangkap dalam ikatan kovalen. Nah, dan yang terakhir yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 yaitu ikatan kovalen yang memiliki 3 pasang elektron ikatan. Contohnya dalam set yaitu N2. Di sini ikatan antara N dan N. Dia membentuk ikatan kovalen rangkap 3 berdasarkan konfigurasi elektron valensi dari N 5, dan dia berikatan membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Dalam ikatan kovalen juga ada ikatan kovalen polar dan nonpolar, di mana ikatan kovalen polar yaitu yang ikatan kovalen yang PeI-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan dan momen dipolnya tidak sama dengan 0. Contoh di sini ikatan antara H dengan F, di mana ikatan H dan F, H lebih tertarik ke F karena F lebih elektronegatif dari H, dan nilai dari momen dipol ikatan ini yaitu 1,91. Dan selanjutnya ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar itu ikatan yang PI-nya tertarik sama kuat ke atom-atom yang berikatan. Senyawa kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang mempunyai beda keelektronegatifan 0 atau mempunyai momen dipol 0. Contohnya di sini ada CH4, di mana momen dipolnya yaitu 0. Maka dari itu CH4 dikatakan ikatan kovalen nonpolar. Selanjutnya itu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi yaitu ikatan kovalen yang PeI-nya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Di sini ada contoh NH4+, yaitu NH3 ditambah H+ menjadi NH14. Di sini ikatan antara ini yaitu PeI-nya berasal dari N, maka di sini terbentuk ikatan kovalen koordinasi antara NH3 dan H+. Dalam ikatan kovalen juga ini ada penyimpangan aturan oktet, di mana di dalam penyimpangan ini dalam ikatan tersebut tidak mencapai aturan oktet atau melebihi atau tidak dalam ikatan duplet. Contoh di sini pengecualian aturan oktet terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu senyawa yang atom pusatnya mempunyai elektron valensi kurang dari 4 termasuk dalam kelompok ini. Yang kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil, dan yang ketiga senyawa yang melampaui aturan oktet. Kita lihat dalam slide selanjutnya contoh-contoh senyawa ini.
Nah, ini adalah contoh-contoh dari beberapa molekul yang termasuk dalam penyimpangan aturan oktet. Di sini ada BCl3, NO2, PCl5, dan SF6. Di sini kita bisa lihat bagaimana penyimpangan aturan oktet terjadi dalam molekul-molekul ini. Nah, selanjutnya ikatan logam. Di sini ada gambar mengenai struktur kisi logam. Nah, ikatan logam ini merupakan ikatan kimia antara atom-atom logam, bukan merupakan ikatan ion maupun ikatan kovalen. Dalam suatu logam terdapat atom-atom sesamanya yang berikatan satu sama lain, sehingga suatu logam akan bersifat kuat, keras, dan dapat ditempa. Elektron-elektron valensi dari atom-atom logam bergerak dengan sangat cepat, membentuk lautan elektron mengelilingi inti atom, neutron, dan proton. Ikatan yang terbentuk sangat kuat sehingga menyebabkan ikatan antar logam sukar dilepaskan. Unsur-unsur pada logam pada umumnya merupakan zat padat pada suhu kamar dan kebanyakan logam adalah penghantar listrik yang baik. Di sini ada contoh mengenai ikatan logam, yaitu ikatan antara besi, yaitu tempat kedudukan elektron valensi dari suatu atom besi dapat saling tumpang tindih dengan tempat kedudukan elektron valensi dari atom-atom Fe yang lain. Tumpang tindih antar atom elektron valensi ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom Fe bergerak bebas di dalam ruang di antara ion-ion Fe+, membentuk lautan elektron. Karena muatannya berlawanan Fe2+ dan 2 elektron min, maka terjadi gaya tarik-menarik antara ion-ion Fe+ dan elektron-elektron bebas ini. Akibatnya terbentuk ikatan yang disebut ikatan logam. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam kemampuan berpikir kritis yang terdiri atas 11 kemampuan berpikir kritis, dan di sini saya akan menjelaskan dengan contoh indikator soal dari tiap kemampuan berpikir kritis. Untuk itu kita masuk dalam kemampuan berpikir kritis yang pertama. Nah, kemampuan berpikir kritis yang pertama di sini yaitu memfokuskan pada pertanyaan. Contoh indikator soalnya yaitu disajikan sebuah masalah, problem, aturan, kartun, atau eksperimen, dan hasilnya. Jadi, siswa dapat menentukan masalah utama, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas, kebenaran argumen, atau kesimpulan. Yang kedua, yaitu menganalisis argumen. Contoh indikator soal dari kemampuan berpikir kritis ini yaitu disajikan deskripsi sebuah situasi atau 1-2 argumentasi. Nah, di sini siswa dapat menyimpulkan argumentasi secara cepat, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan alasan mendukung argumen yang disajikan. Dan yang ketiga, memberikan alasan tidak mendukung argumen yang disajikan. Yang ketiga yaitu menjudgment yang dapat dipercaya. Contoh indikator soal dari kemampuan berpikir kritis ini yaitu disajikan sebuah teks argumentasi, iklan, atau eksperimen dan interpretasinya. Di sini siswa dapat menentukan bagian yang judgement-nya dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya. Serat memberikan alasannya. Nah, yang keempat ini menjudgment laporan observasi. Contoh indikator soal dari kemampuan berpikir kritis ini yaitu disajikan deskripsi konteks, laporan observasi, atau laporan observer atau reporter. Di sini siswa dapat mempercayai atau tidak terhadap laporan itu dan memberikan alasannya. Yang kelima yaitu membandingkan kesimpulan. Contoh indikator soal dari berpikir kritis ini yaitu disajikan sebuah pernyataan atau pertanyaan yang diasumsikan kepada siswa adalah benar dan pilihan terdiri dari yang pertama, yang itu satu kesimpulan yang benar dan logis, yang kedua, dua atau lebih kesimpulan yang benar dan logis. Nah, siswa dapat membandingkan kesimpulan yang sesuai dengan pernyataan yang disajikan atau kesimpulan yang harus diikuti. Yang keenam yaitu menentukan kesimpulan. Contoh indikator soal dari kemampuan berpikir kritis ini yaitu disajikan sebuah pernyataan yang diasumsikan kepada siswa adalah benar dan satu kemungkinan kesimpulan. Nah, di sini siswa dapat menentukan kesimpulan yang ada itu benar atau tidak dan memberikan alasannya. Yang ketujuh yaitu menjudgment induksi. Contoh indikator soal dari yang ketujuh ini yaitu disajikan sebuah pernyataan, informasi data, dan beberapa kemungkinan kesimpulan.
Di sini, siswa dapat menentukan sebuah kesimpulan yang tepat dan memberikan alasannya. Yang kedelapan yaitu menilai. Contoh indikator soal dari yang kedelapan ini yaitu disajikan deskripsi sebuah situasi, pernyataan masalah, dan kemungkinan penyelesaian masalahnya. Nah, siswa dapat menentukan yang pertama, solusi positif dan negatif. Dan yang kedua, solusi mana yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang disajikan dan dapat memberikan alasannya. Yang kesembilan yaitu mendefinisikan. Contoh indikator soal dari berpikir kritis yang kesembilan ini yaitu disajikan pernyataan situasi dan argumentasi naskah. Di sini siswa dapat menentukan atau mendefinisikan konsep yang dinyatakan. Yang ke-10 yaitu mengidentifikasi asumsi. Nah, contoh indikator soal dari yang ke-10 ini yaitu disajikan sebuah argumentasi beberapa pilihannya implisit di dalam asumsi. Nah, siswa dapat menentukan sebuah pilihan yang tepat sesuai dengan asumsi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11 di sini yaitu mendeskripsikan. Contoh indikator soal dari kemampuan berpikir kritis yang terakhir ini yaitu disajikan sebuah teks persuasif atau percakapan, iklan, segmen dari video klip, dan di sini siswa dapat mendeskripsikan pernyataan yang dihilangkan. Oke, saat ini kita akan masuk dalam soal dan pembahasan dari beberapa kemampuan berpikir kritis. Di sini saya mengambil soal dari beberapa 11 kemampuan berpikir kritis. Soal ini saya buat berdasarkan indikator soal yang telah dibahas sebelumnya. Untuk itu, kita langsung saja pada soal yang pertama. Untuk soal yang pertama ini yaitu kemampuan berpikir kritis memfokuskan pada pertanyaan. Di mana soalnya berdasarkan eksperimen yang ada, kristal ion keras tetapi rapuh. Seorang peneliti melakukan percobaan demikian dengan salah satu kristal senyawa ion yang dapat pecah jika dikenai tekanan atau dipukul. Hasil yang didapat yaitu kristal senyawa ion ini pecah ketika dikenai tekanan atau dipukul. Melalui percobaan tersebut, apakah yang menjadi masalah utamanya? Pembahasannya dari soal tersebut di mana masalah utamanya yaitu terjadinya pergeseran ion positif dan ion negatif. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dalam gambar yang ada di slide ini, di mana dari yang semula berselang-seling antara ion positif dan ion negatif menjadi berhadapan langsung. Hal ini menyebabkan ion positif bertemu muka dengan ion positif dan terjadi gaya tolak-menolak. Inilah yang menyebabkan kristal senyawa ion ini bersifat rapuh. Ini merupakan salah satu sifat dari senyawa ion. Soal yang kedua ini yaitu menjudgment laporan observasi. Berdasarkan observasi molekul BeCl2 terbentuk dari satu atom logam Be dan dua atom non-logam Cl. Molekul ini tidak memenuhi aturan oktet sebab Be dengan elektron valensi 2 tidak bisa mencapai aturan oktet dengan 8 elektron valensi. Apakah laporan observasi ini sudah tepat atau tidak? Sertakan juga alasanmu. Melalui soal tersebut, hasil observasi tersebut sudah tepat dan dapat dipercayai sebab konfigurasi elektron atom Be yaitu terdiri atas 1s2 dan 2s2. Untuk mencapai kestabilannya mengikuti hukum oktet Lewis, atom Be seharusnya memerlukan 6 elektron tambahan. Namun, yang kita bisa lihat bahwa atom Be kurang dari 8 elektron. Atom Be yang terbentuk pada molekul BeCl2 yaitu sebagai berikut. Kita bisa lihat dalam slide ini di mana ikatan antara BeCl2, atom Be hanya mempunyai 4 elektron di kulit terluarnya. Jadi BeCl2 ini tidak memenuhi hukum oktet. Nah, untuk soal yang berikut ini mengidentifikasi asumsi. Nah, dalam soal ini ada struktur Lewis, ikatan antara NH3 dan BF3. Berdasarkan ikatan ini, ada beberapa asumsi. Yang pertama, ikatan kovalen ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Dan asumsi yang kedua, nomor 2 merupakan ikatan kovalen koordinasi. Asumsi yang ketiga, antara NH3 dan BF3 terjadi ikatan ion. Asumsi yang keempat, pasangan elektron bebas ditunjukkan oleh nomor 3. Melalui beberapa pilihan yang diasumsikan, tentukan pilihan yang tepat sesuai dengan struktur Lewis di atas.
Nah, untuk pembahasan di soal ini, di mana kita bisa lihat dalam struktur Lewis tersebut, di mana pilihan yang sesuai dengan struktur Lewis tersebut yaitu pada pilihan nomor 2, merupakan ikatan kovalen koordinasi. Sebab pilihan pertama tidak sesuai karena nomor 2 itu bukan merupakan ikatan kovalen, melainkan ikatan koordinasi. Pilihan yang ketiga tidak sesuai sebab NH3 dan BF3 tidak terjadi ikatan ion, dan pilihan keempat tidak sesuai sebab pasangan elektron bebas tidak hanya berada pada bagian tersebut.